selamat datang kembali. Video hari ini akan menceritakan tentang kasus aneh kematian Teresita Basa. Teresita Basa adalah seorang wanita korban kebakaran yang terjadi di Chicago 21 Februari 1977 silam di kediamannya. Ia ditemukan terpanggang oleh petugas kebakaran yang memeriksa bangunan usai berhasil dipadamkan. Ada hal yang aneh dengan kematian Teresita Basa yang terbilang janggal, mengingat wanita ini ditemukan dalam keadaan telanjang dan sebilah pisau menancap di bagian dadanya. Teresita Basa adalah wanita berkebangsaan Filipina yang diketahui tinggal di Chicago, di mana dia bekerja sebagai terapis pernapasan di rumah sakit Edgewater. Rekan kerjanya di kantor mengenal Teresita sebagai pribadi yang pendiam namun dapat diandalkan. Pada malam 21 Februari 1977, tetangga yang tinggal di ujung lorong apartemen Teresita menghubungi petugas kebersihan gedung ketika dia mencium bau asap, tetapi tidak dapat menemukan dari mana asalnya. Ketika datang, petugas kebersihan mendapati keadaan yang sama membingungkannya, kemudian menelpon pemadam kebakaran sebelum memutuskan untuk mengevakuasi seluruh penghuni gedung. Saat tiba di lokasi, petugas pemadam kebakaran berhasil menemukan sumber api yang ternyata berasal dari apartemen Teresita. Setelah beberapa saat, api pun berhasil dipadamkan. Sayangnya, setelah asap sudah sepenuhnya hilang, mereka menemukan sosok Teresita yang sudah hangus dan ikut terlalap kobaran api. Otopsi pun dilakukan untuk menemukan kejanggalan yang terjadi dengan penemuan tubuh Teresita ini. Dari laporan hasil otopsi, ditemukan indikasi bahwa Teresita ternyata dibunuh dan api di apartemennya adalah upaya untuk menyembunyikan pembunuhan. Penyidik mengatakan bahwa Teresita telah ditelanjangi dan kemudian ditusuk menggunakan pisau tepat di jantungnya. Pakaiannya dilemparkan ke atas tubuhnya yang sudah tidak bernyawa sebelum dibakar. Lalu sebuah kasur kemudian diletakkan di atas tubuhnya dan kemudian dibakar juga. Karena kondisi apartemen yang sudah hangus, segala macam petunjuk untuk mengidentifikasi si pelaku nampaknya tidak bisa ditemukan. Meskipun begitu, ada satu petunjuk yang kemudian menjadi satu-satunya hal yang bisa polisi gunakan untuk menemukan identitas pelaku. Petunjuk tersebut adalah sebuah kertas yang anehnya tidak ikut terbakar dan berisikan memo yang nampaknya ditulis oleh Teresita. Belikan tiket teater untuk AS. Dari memo itu, polisi langsung mempercayai bahwa sosok yang berinisial AS adalah pelaku. Selama beberapa minggu berikutnya, para detektif mewawancarai orang-orang yang mengenal Teresita, tetangganya, rekan kerjanya, dan teman-temannya. Dari semua wawancara, tak ada yang menghasilkan petunjuk yang berarti, dan terlebih lagi untuk menjelaskan siapa sebenarnya sosok AS yang dicari polisi. Setengah tahun berlalu dan seseorang berkebangsaan Filipina lain yang diketahui juga bekerja di rumah sakit Edgewater tiba-tiba mendatangi polisi. Dia adalah Remy Bias Chua atau dalam kesehariannya dipanggil Remy, mengaku bahwa selama 6 bulan terakhir dia terus memimpikan Teresita setiap malam. Dalam mimpinya, Teresita terus memohon kepadanya untuk pergi ke kepolisian dan memberitahu mereka apa yang terjadi. Menurut suami Remy, dalam beberapa kejadian, Remy diketahui menggigau di kala tidur. Saat itu terjadi, suaminya selalu yakin bahwa suara yang keluar dari mulut Remy bukanlah miliknya. Pernah suatu ketika, suami Remy membalas ucapan Remy saat ia tengah menggigau. Suara itu mengaku sebagai Teresita Basa, dan dia memberitahu suami Remy bahwa seorang pria bernama Alan Showery adalah orang yang telah membunuhnya. Suara itu mengungkapkan bahwa Showery adalah seorang petugas yang juga bekerja di rumah sakit Edgewater. Terlepas dari pengakuan itu, Remy tidak ingat apapun tentang apa yang dia katakan setelah dia bangun. Selain itu, suami Remy memutuskan untuk tidak melaporkan ke pihak kepolisian dikarenakan hal tersebut nampak tidak masuk akal. Namun ketika Teresita yang datang ke dalam mimpi Remy sangat keras kepala dan kejadian-kejadian di mana Remy menggigau itu menjadi semakin sering, suami Remy nampaknya terganggu juga. Dia sebenarnya sempat berkata ke Teresita bahwa dia tidak bisa melakukan pelaporan seenaknya yang tidak memiliki bukti. Tetapi Teresita terus saja mengatakan bahwa Showery telah mengambil beberapa perhiasannya dan memberikannya kepada pacarnya. Pada akhirnya, karena lama-lama kesal dan terus diganggu setiap malam, suami Remy pun akhirnya melaporkan ke pihak kepolisian. Respon polisi kala itu
adalah seperti yang dia harapkan. Pihak kepolisian meragukan cerita Remy dan suaminya yang terdengar tidak masuk akal. Hanya saja, polisi memiliki ketertarikan untuk menyelidiki Alan Showery yang jika diperhatikan memiliki inisial yang sama dengan seseorang yang ditulis Teresita di dalam catatan terakhirnya. Saat polisi melakukan penyelidikan ke Alan Showery, betapa terkejutnya polisi karena Showery dengan mudahnya malah mengakui perbuatannya. Detektif kemudian membawanya untuk diinterogasi. Showery mengkonfirmasi bahwa dia memang pergi ke apartemen Teresita malam itu untuk memperbaiki TV. Ia juga bersikeras kepada polisi bahwa ia langsung pulang setelah menyadari bahwa Teresita tidak memiliki peralatan untuk menyelesaikan perbaikan. Klaim kedua yang dikonfirmasi oleh kepolisian adalah bahwa Showery telah mencuri perhiasan milik Teresita dan memberikannya kepada sang pacar. Polisi kemudian menelpon pacar Showery dan sekali lagi semakin terkejut karena pacar Showery membenarkan hal itu, bahwa ia memang telah diberi perhiasan oleh Showery. Perhiasan tersebut kemudian diminta oleh polisi, dan polisi mendatangkan keluarga dan beberapa teman korban untuk menganalisanya. Keluarganya kemudian mengkonfirmasi bahwa memang benar perhiasan itu adalah milik Teresita. Showery mengakui semuanya, bahwa setelah dia meninggalkan apartemen Teresita untuk pertama kalinya, dia berencana untuk kembali lagi dan merampoknya, melakukan pembunuhan dan pembakaran untuk menghilangkan jejak. Pada akhirnya, Showery didakwa dan diadili atas penghilangan nyawa Teresita. Meskipun dia mengakui kejahatannya kepada detektif, dia sempat memutuskan untuk memberikan pembelaan tidak bersalah ketika sidang, sebelum kemudian merubah statementnya lagi dan mengakui bahwa pasca sidang berakhir. Setelah kasusnya selesai, kisah Teresita Basa menjadi viral di kolom surat kabar Amerika. Cerita-cerita yang tersebar itu bertajuk kisah hantu yang memecahkan pembunuhannya sendiri. Sampai akhir, Remy percaya bahwa fenomena ini murni supranatural dan hantu Teresita memang mengunjunginya setiap malam dan mendesak untuk melapor ke polisi. Pihak kepolisian pun mau tidak mau harus melabeli kasus ini dengan sebuah kasus yang dipecahkan oleh hantu, karena secara logika tidak ada penjelasan yang bisa digunakan untuk membuktikan kebenarannya. Oke geng, sampai di sini dulu video untuk hari ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan tombol like dan komen mengenai ide video ataupun saran-sarannya. Serta jangan lupa di subscribe channel ini biar semakin banyak kisah-kisah menarik yang kita ceritakan. See you in the next video, geng. Bye-bye.